sesuatunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beliau juga menjelaskan 4 kaidah pokok ini, ya. Menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab, ada 4 kaidah pokok yang menjadi landasan memahami agama Islam, baik dalam ilmu tafsir, ilmu usul, atau ilmu amalan hati, atau yang dinamai ilmu suluk. Nah, jadi beliau juga pakai ilmu suluk, ilmu halal dan haram, atau ahkam, atau yang dinamai dengan fikih, atau ilmu wa'ad dan wa'id, atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi apapun yang kita bahas dalam masalah ilmu agama Islam, 4 kaidah pokok ini selalu menjadi pegangan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 1, tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nggak boleh, ngarang-ngarang nggak boleh. Makanya nanti dalam pembahasan al-asma wa sifat sangat ketat sekali, ya, sampai sekarang. Jadi ulama-ulama di Saudi Arabia itu sangat sensitif kalau sudah berbicara tentang al-asma wa sifat, ya. Jadi punya metode sendiri yang berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kita hanyalah boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebatas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kasih nama sendiri, sang arsitek agung, sang pelukis atau apa, nggak boleh. Hanya ada nama-nama, sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dan tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan beriman dengan al-asma wa sifat itu tidak boleh ada takwilnya, tidak boleh ada tasbih, tidak boleh ada tamsil, tidak boleh ada ta'til. Jadi bila ta'til, bila tamsil, wala tasbih, wala ta'wil, wala ta'til, dan seterusnya. Nanti akan bersinggungan dengan Mu'tazilah, bersinggungan dengan Asy'ariyah, ya, bersinggungan dengan Jahmiyah. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat sensitif, ya, kalau di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia. Sehingga Muhammad Mufasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang dulu sangat dihormati di Saudi Arabia, tapi kemudian menulis di majalah Mustama', beliau salah tulis. Beliau mengatakan salah tulis, maksudnya harusnya tidak nulis begitu. Dia mengatakan perbedaan, ya, perbedaan pendapat tentang al-asma wa sifat adalah khilafiyah dalam masalah akidah. Nah, mereka ulama Saudi langsung marah kepada Ali Sabuni. Wah, kita keliru menilai Ali Sabuni, ternyata dia seorang Asy'ari. Jadi memang gerakan Muhammad bin Abdul Wahab bukan cuma Muhammad bin sampai ke bawahnya itu memang dari segi akidah paling anti atau tidak suka dengan Asy'ariyah. Nah, sementara NU mengatakan dari segi akidah Asy'ariyah. Bayangkan siapa yang kena sodok duluan, ya. Begitu juga anti dengan tarikat, anti dengan tasawuf. Pada NU mengatakan mengikuti tarikat Ghazaliyah dan Junaidiyah. Nah, kalau madhab mungkin tidak terlalu kuat pertentangannya, karena masih dalam wilayah madhab yang 4. NU pun juga mengikuti madhab yang 4, walaupun dalam prakteknya lebih banyak Syafi'i, dalam prakteknya lagi lebih banyak Syafi'iyah. Karena dalam penelitian itu 96% kitab-kitab rujukan dari Lajnah Bahthil Masail itu adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Kenapa? Ternyata alasannya sangat teknis saja, praktis, karena memang kiai-kiai itu tidak punya kitab-kitab lain. Kitabnya cuma kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Nah, itu sebabnya rujukannya hanya Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau Muhammadiyah ingin merubah NU dalam masalah fikih ini, kita tinggal sumbang kitab-kitab Hanabilah, kitab-kitab Malikiyah, dan kitab-kitab apa satu lagi? Hanafiyah. Nanti bisa berubah dengan sendirinya. Maka kalau anak-anak muda NU sekarang menggunakan Maktabah Syamilah, nah itu mungkin fatwanya bisa berubah. Cuma sayang sekarang nggak pakai kitab lagi. Sudah nggak pakai kitab lagi. Ini yang pertama, tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, segala sesuatu yang asyari. Syari itu Al-Quran dan Sunnah, mendiamkannya maka dia termasuk yang dimaafkan. Tidak boleh seorang pun mengharamkan atau mewajibkan atau mengistishabkan
atau memakruhkannya. Sebenarnya ini kan biasa saja ya. Memang kita nggak punya hak, otoritas tasyri' itu ada pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, meninggalkan dalil yang jelas kemudian beristidlal dengan lafaz mutasyabih adalah jalan orang yang menyimpang seperti Rafidah dan Khawarij. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, sedangkan antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat. Maka barang siapa yang tidak mengikuti kaidah ini lalu ingin berbicara tentang segala sesuatu tentang dengan panjang lebar, maka dia telah sesat dan menyesatkan.